membahas mengenai Pertalite, ada baiknya kita juga melihat terlebih dahulu yang existing ya. Ada Premium, ada Pertamax, ada Pertamax Plus. Nah, bedanya apa sih di antara ketiga ini? Ya, secara teknis kita bisa melihatnya dari sisi RON. RON itu ya secara sederhana, RON ini menggambarkan tingkat emisi. Semakin tinggi RON, maka semakin rendah pula tingkat emisinya. Bagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita sedang saat ini di dunia ada greenhouse gas, ya kan? Kadar emisi di mana-mana meningkat, polusi udara di mana-mana. Nah, untuk mengurangi semua itu tentunya perlu ada usaha yang konsisten dan sistematis untuk kemudian menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Nah, kalau kita bandingkan di antara ketiga ini, Premium, Pertamax Plus, sebelum kita membahas tentang Premium, itu RON-nya RON 88, Pertamax RON-nya RON 92, dan Pertamax Plus itu RON 95. Idealnya semuanya menggunakan RON 95, karena ini adalah tipe Pertamax Plus ini yang sangat lekat dengan pabrikan mobil ya. Pabrikan mobil sekarang ini memproduksi EFI, electronic fuel injections, dan yang paling ideal adalah menggunakan Pertamax. Pertamax Plus yang menggunakan RON 95. Tetapi Pertamax Plus ini sepertinya masih sangat mahal sekali ya. Even untuk kelas menengah dan di tengah tidak adanya transportasi umum, maka ya kelas menengah pasti akan menggunakan mobil. Dan ketika menggunakan mobil, mereka akan bersikap rasional, memilih yang mana di antara tiga ini. Rata-rata sayangnya, sorry to say, mereka masih menggunakan Premium yang nilai atau kadar oktannya sangat rendah ya, sehingga pada akhirnya tingkat pencemaran udara itu terutama di kota-kota besar di Indonesia itu sangat tinggi. Murah ya, dan orang cenderung akan membeli barang-barang yang murah. Oke, nah kenapa sekarang ada Pertalite? Bedanya apa dengan yang ketiga? Nah, kalau kita coba leveling, Pertalite itu ada di atasnya Premium nilainya, nilai RON-nya, tapi masih berada di bawah Pertamax. Artinya ini antara Premium dengan Pertamax. Harganya pun di antara dua ini, antara Premium dengan Pertamax. Pertalite itu nanti akan dikeluarkan atau berdasarkan beberapa uji emisi, Pertamina mengklaim bahwa itu RON-nya 90, artinya berada di antara 88 dan RON 92. Nah, kemudian kenapa, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kemudian tidak dihapuskan saja Premium ya, yang RON 88 itu kemudian semua beralih ke Pertamax Plus atau Pertamax ya, yang itu jauh lebih mudah. Dan tapi kita harus tahu ada beberapa konsekuensi, terutama konsekuensi inflasi dan konsekuensi yang nanti kemudian shock makroekonomi yang juga harus dipertimbangkan kalau ini secara langsung dari Premium dihapuskan kemudian berubah ke Pertamax. Karena biar bagaimanapun masih banyak konsumen juga yang kelas menengah ke bawah yang masih menggunakan Premium. Kita nanti bisa melihat bagaimana angkot-angkot itu akan menggunakan Pertamax, gitu kan. Alat-alat industri itu juga menggunakan Pertamax dan lain-lain, yang sehingga pada akhirnya akan meningkatkan ongkos produksi secara persisten. Nah, ini kan juga harus dipikirkan. Meskipun ini idealnya semuanya memang mengarah ke RON yang lebih tinggi, tapi ini harus dipikirkan. Berarti harus ada target antara. Nah, target antara ini salah satunya adalah yang digagas oleh Pertamina adalah dengan menggunakan Pertalite. Nah, alasan berikutnya adalah kenapa kemudian kita harus menggunakan Pertalite dan mulai meninggalkan Premium adalah Premium dengan RON 88 ini rawan atas mafia migas. Ya, kalau kita menggunakan RON 88, ya, Premium ini masih tetap ada. Ya, kenapa sih kita menggunakan RON 88? Dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN misalnya, di ASEAN saja ya kita bandingkan, itu nggak ada, bahkan di dunia itu nggak ada lagi menggunakan RON 88. Kenapa kita masih terus menggunakan RON 88? Ya, simply karena memang kilang-kilang minyak kita hanya mampu untuk memproduksi RON 88. Ya. Nah, jadi untuk memproduksi, karena kita merupakan satu-satunya demand di dunia, ini menimbulkan sebuah pasar yang tidak efisien, sehingga menimbulkan kerawanan dari sisi kemunculan mafia-mafia migas. Ya. Dan ini merupakan rekomendasi juga dari
tim pemberantasan mafia migas kemarin yang digagas oleh Bang Faisal Basri, memang RON 88 ini harus mulai dialihkan. Karena untuk memproduksi RON 88, ya harus ada cost tertentu. Misalnya kita mengimpor dari Singapura, jadi setiap premium yang kita hasilkan itu sebenarnya mengacu pada harga MOX, yaitu harga acuan di Singapura. Dan itu nggak ada yang harga acuan yang setara dengan RON 88 itu nggak ada. Maka ketika kita mengimpor minyak, itu harus di-blend dengan salah satu zat yang nanti dinamakan nafta. Nah, itu di-blend sehingga impor kita yang spesifikasi lebih tinggi secara RON itu harus dibuat, ya diturunkan spesifikasinya menjadi RON 88. Ya, sehingga ini menimbulkan cost. Ada dua cost yang terlibat di sana. Cost dari blending dan cost dari inefisiensi. Ngapain kita impor yang jelas-jelas kandungan RON-nya lebih tinggi, tapi diturunkan hanya untuk supaya kita bisa memproduksinya secara nasional. Ya, karena kita bisa mampu memproduksi RON 88 ini. Nah, Pertalite ini sebenarnya adalah jawaban antara. Saya rasa sih di kemudian hari Pertalite ini juga akan dihapuskan sepenuhnya. Kalau sudah ada investasi yang memadai di kilang-kilang ini. Ya, jadi untuk melakukan investasi itu sebenarnya butuh waktu. Makanya ini Pertalite adalah jawaban antara. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan kita akan melihat penggunaan premium itu akan berkurang, ya, dan ini akan sejalan dengan ekspektasi dari pemerintah bahwa ini akan mengalihkan semua konsumen akan mengalihkan semua sisi penggunaan bahan bakar yang ke Pertalite. Ya, kalau ada yang langsung jump ke pertama itu jauh lebih baik, tapi ini adalah bagaimana proses smoothing, ya, jadi premium, ya, ke Pertalite dan kemudian ke Pertamax. Ya, kalau secara gegabah langsung ke Pertamax mungkin ya ada beberapa kendala ya terkait dengan kesiapan masyarakat, terutama karena biar bagaimanapun ini adalah isu yang sangat sensitif. Ya, kalau kita perhatikan yang beberapa tahun terakhir isu BBM ini itu adalah isu yang sangat sensitif dimainkan secara politik. Makanya memang harus ada target antara tersebut. Ya, untuk kedepannya saya rasa Pertamina seharusnya lebih persisten dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakannya dan mempersiapkan infrastruktur yang memadai terkait dengan penyediaan Pertalite ini, karena biar bagaimanapun masyarakat ini perlu kepastian, ya. Karena beberapa kali ini Pertalite ini seakan tarik ulur, ya. Kemudian memang pada akhirnya Pertalite ini muncul juga, tapi sebelumnya kan sempat tarik ulur dan itu membutuhkan proses yang panjang dan menyakitkan. Karena pada akhirnya kalau ini prosesnya tidak clear, tidak jelas, ada proses tarik ulur dan lain-lainnya, gitu kan, itu akan menimbulkan atau mengacaukan ekspektasi masyarakat. Jadi masyarakat itu akan menjadi tidak jelas, tidak clear, dan pada akhirnya konsekuensi paling fatalnya adalah kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita hindarkan bersama-sama. Karena ketika masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, maka itu adalah di saat dimana pemerintah kita harus mengeluarkan ongkos yang lebih besar dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan.